Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Diva Prasetyo dengan NIM 2301107 dari kelas TPC angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu praktikum osilasi pegas F2. Langsung saja kita mulai. Osilasi pegas dari bab 1 pendahuluan. Osilasi pegas adalah fenomena dasar yang telah mendapatkan perhatian intens dalam bidang fisika. Hal ini terkait dengan prinsip kerja pegas sebagai sistem elastis yang menghasilkan gaya restoratif proporsional terhadap perpindahan dari posisi keseimbangannya. Hukum Hooke adalah dasar teoritis yang menjelaskan hubungan ini, dan pemahaman akan konsep ini penting untuk menerapkan osilasi pegas dalam berbagai aplikasi praktis. Penerapan osilasi pegas sangat luas, termasuk dalam dunia otomotif, di mana suspensi kendaraan menggunakan pegas untuk meningkatkan kenyamanan dan stabilitas. Di dunia medis juga osilasi pegas digunakan dalam peralatan rehabilitas dan kesehatan. Konsep ini juga relevan dalam desain jam tangan, alat musik, dan berbagai sistem mekanik lainnya. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Untuk permasalahannya, yang pertama, bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Lanjut ke dasar teori bab 2. Dasar teori gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi kesetimbangannya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas, massa getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih, ditandai dengan garis. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Untuk gambar dari osilasi sistem massa pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan M kali A. Yang kedua, min ini garis K kali X sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T, X posisi dan T-nya waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari satu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu yang bila diturunkan 2 kali terhadap T akan menghasilkan percepatan A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah yang ini. Omega sama dengan akar K per M. X dalam kurung T sama dengan A cos dalam kurung omega T plus Q. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu T sama dengan 2V per omega sama dengan 2V akar M per K. Jika suatu beban yang telah terukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal berbeda, lalu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung.
Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Lanjut ke bab 3, metodologi. Pertama ini ada flowchart. Jadi yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow and displacement dan natural length. Untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang selanjutnya, gantungkanlah benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan, sebaiknya hampir selama getaran. Lanjut ke alatnya. Alat-alat yang digunakan itu pertama ada pad simulasi, yang kedua ada komputer atau laptop, yang ketiga Microsoft Excel. Lanjut ke prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, buka link pad projectile motion simulation. 2. Klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow dan displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah, dan kemudian lepaskan. Yang terakhir, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran petunjuk besar amplitudo simpangan. Sebaiknya hampir sama selama getaran. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Jadi data yang pertama itu spring konstannya 4, dampingnya 0, dan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Masanya 80 sampai 95 dengan penambahan 1. Jadi 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan seterusnya sampai 95. Kemudian simpangannya 60 cm dan getarannya 2 kali getaran. Yang data kedua dengan spring konstan 6 dan damping non, gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, masanya 80 sampai 95 dengan penambahan 1 dan simpangannya 60 cm dan dengan getaran 2 kali getaran. Sebelum masuk ke bab 4, saya akan menunjukkan cara mencari datanya terlebih dahulu. Jadi kita masuk dulu ke sini, ke linknya. Pertama kita klik lab. Lalu kita atur masanya. Untuk masanya tadi 80. Kita coba yang 80. Dengan spring konstannya 4. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk natural displacement-nya diaktifkan. Gravitasinya tetap, dampingnya non. Nah, ini kita keluarkan penggarisnya. Kita sejajarkan di sini tepatnya. Ya, pas. Kita keluarkan ininya. Oke. Selanjutnya kita gantung. Nah, kita gantung. Untuk ini kita berhentikan dulu. Untuk tadi ininya 60 simpangannya. Ya. Kita ke mode slow saja biar. Nah, jadi kita aktifkan dulu. Lalu kita mulai dengan 2 kali getaran. 1, 2, oke 145. Kita dapat di 145 untuk 80.
Ya, kira-kira seperti itu. Caranya bisa diulang-ulang dengan lebih teliti. Selanjutnya kita balik lagi ke tadi. Bab 4, analisis data dan pembahasan. Nih, untuk analisis datanya, di sini ada tabel data 1. Tadi itu untuk masa 80 dan nih 2 kali getaran kita dapat di kita dapat di 01,45. Nah, beda tipis. Seharusnya dilakukan secara berulang-ulang. Ini ada T dan T kuadrat. Ini untuk grafiknya, hubungan antara M dan T. Ini hubungan antara M dan T kuadrat. Ini untuk tabel data dan grafik tabel data 1. Yang ini untuk tabel data 2 dan grafik tabel data 2. Nah, ini untuk perhitungannya kita menggunakan regresi linear. Yang ini untuk spring konstan 4 dan ini untuk spring konstan 6. Di sini kita dapat 0,006605 untuk yang spring konstan 4. Untuk yang spring konstan 6 ini A1-nya 0,00511323353. Oke. Untuk K-nya konstantanya dan ini untuk T-nya. Nah, lanjut ke pembahasan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masa beban dapat mempengaruhi terhadap periode. Semakin besar masa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Dan sebaliknya, apabila masa beban yang diberikan lebih ringan, maka periodenya akan semakin cepat. Yang kedua, lalu dapat diketahui bahwa faktor yang memengaruhi nilai konstanta pegas yaitu masa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar masa yang diberikan, maka semakin kecil gaya pegasnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan rumus konstanta, diperoleh hasil untuk spring konstan 4, itu nilai konstantanya 5.970,99.167. Dan untuk spring konstan 6-nya dapatkan konstan 6 didapatkan dengan nilai konstanta 7.713,0031548 N per M. Nah, ini untuk bab 5 kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, yang pertama, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, faktor-faktor yang mengurangi nilai konstanta pegas adalah masa beban yang diberikan, periode, jenis bahan pegas, diameter pegas, dan jumlah lilitan pegas. Untuk sarannya, sebaiknya mempelajari materi sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, teliti saat pengukuran panjang menggunakan mistar. Yang ketiga, ini sebaiknya dilakukan secara berulang-ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.